sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat yang baru dibacakan oleh khatib adalah surat An-Nisa ayat 9, yang mana kira-kira artinya Allah meminta kita memberi perhatian yang khusus berkaitan dengan penyiapan generasi di belakang kita, yang mana Allah mengatakan wal yahsal ladzina law taraku, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya law taraku meninggalkan min khalfihim di belakang kita ini, di belakang mereka nanti, atau siapa saja setelah kita tidak ada, meninggalkan zurriyatan dhi'afa, generasi yang dhaif, khafu alaihim, hendaklah mereka ini khawatir kepada generasi mereka itu yang ditinggalkan. Falyattaqullah, dan hendaklah mereka itu takut pada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah berbicara yang patut-patut, yang benar-benar, yang pasti-pasti. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai ilustrasi generasi yang bagus, beda dengan dzurriyyatan dhi'afa, kita hanya ilustrasi, arti ilustrasi gambaran yang mungkin menarik dan mungkin bisa tercapai atau tidak tercapai sama sekali. Kira-kira begini, satu ketika dulu Umar bin Khattab menguasai wilayah Palestina, Masjid Aqsa dan sekitarnya. Saat itu berada di bawah otoritas Yahudi. Dulu memang kalau tidak Romawi, di bawah Romawi ada wilayah Parsi, dibagi dua wilayah. Parsi lebih luas, Romawi juga luas kekuasaannya. Tapi dalam kekuasaan Romawi ada lagi kelompok-kelompok seperti Yahudi. Jadi Yahudi ini menguasai kawasan Palestina, begitu kira-kira. Umar bin Khattab memimpin sendiri pasukan. Pasukannya sangat-sangat sederhana. Jadi sampailah di perbatasan wilayah yang ada batas mungkin, Umar kirim surat kepada pemimpin Yahudi, pemimpin kawasan itu, bahwa saya adalah Umar bin Khattab, memimpin pasukan kecil-kecilan, mau menaklukkan kawasan ini. Kami berhak berpuasa di masjid ini dan sekitarnya. Kami siap berperang, siap damai, siap dengan tidak tumpah darah, siap dengan baik-baik dan siap dengan tidak baik. Begitu suratnya kira-kira. Kami berada pada titik koordinat sekian dari perbatasan. Kami menunggu jawaban daripada pemimpin kawasan itu. Kemudian pemimpin Yahudi ini mengirim ahli-ahlinya, mengirim intelijen untuk melihat kekuatan daripada tentera Umar, logistiknya, kehebatannya dalam bertempur, persenjataannya dan sebagainya. Kemudian dilakukanlah pengintaian
atau intelijen macam lah namanya dulu, hingga sampai kepada kesimpulan dan mereka melapor kepada rajanya, raja orang Yahudi. Orang Yahudi itu memanggil ahli-ahlinya. Kemudian disampaikanlah bahwa yang disebut tentera Umar bukan tentera. Itu tidak ada ciri-ciri ketenteraan. Tidak ada bahu yang besar, jaro lagi pabing, mengurat-urat, otot-otot, dada busung. Tidak ada itu. Malah kuing-kuing, pijut-pijut, tulung-tulung yang nampak. Pakaian juga koyak-moyak. Rambut hana turuh, kumi hana turuh, terban baulai, abah komat-komit. Jadi kesimpulannya mereka bukan tentera, tak usah ditakut. Hana apa-apanya sama mereka. Jadi setelah itu tunjuk tangan seorang ahli Yahudi. Dia sebutkan dalam kitab-kitab, dalam ilmu-ilmu yang dia pernah kaji, bahawa kalau ciri-ciri tentera seperti itu tentera tidak pernah ada lawan di dunia ini. Hana lawan sampai kapanpun. Tidak mampu kita lawan tentera yang jenis seperti itu. Kau kata kejut di awak Yahudi. Satu sisi dilaporkan tentera, satu sisi lagi tentera ini yang tidak ada lawan. Jadi ngomong yang lain akhirnya disimpulkan betul tidak perlu dilawan. Tidak mungkin dilawan tentera ini. Laporan awal tadi dianggap tidak ada. Yang benar adalah yang terakhir, tentera yang tidak ada lawan. Jadi bagaimana kita menghadapi mereka? Ada yang menyebutkan langsung kita serahkan bulat-bulat masjid kita dengan kawasan ini semuanya untuk Umar bin Khattab. Sementara yang lain mengatakan kita uji dulu. Bagaimana kita uji? Kita siapkan sebanyak tentera itu. Berapa tadi? Dah 1,000? Ada 500. Siapkan perempuan yang tercantik dari negeri Yahudi ini. Gadis-gadis yang paling bagus-bagus. Kita siapkan mereka untuk menarik mereka, menundukkan mereka, menggoda mereka. Pilihlah wanita-wanita tercantik, dididiklah, dilatihlah dengan berbagai ilmu untuk menundukkan laki-laki. Disiapkan berbagai jurus menariklah bahasa kita, menggoda. Sehingga kalau digambarkan oleh mereka, dilihat oleh laki-laki langsung pingsan, langsung tunduk, bertekuk lutut. Kira-kira laganya. Jadi setelah dididik waktu yang lama, disiapkan, dianggap sudah sampai waktunya, dikirimlah per orang, per perempuan cantik tadi. Akhirnya mereka itu menumpahkan jurus-jurus mereka. Sementara tentera ini siap berhadapan dengan segala macam cuaca. Jadi mereka ini tidak melihat pun kepada cewek-cewek itu, malah mereka menunduk, malah mulut komat kamit, dia tutup mata. Kemudian dia putar macam-macam di situ. Jurus berpusing, dia pusing lagi. Coba bayangkan kalau ada jurus berpusing, yang lebih jauh itu berpusing lebih banyak pusingannya. Hampir pingsan, cewek-cewek itu berjam-jam menggoda. Kemudian menyerahlah semua perempuan ini di bawah komando atasan mereka, kembali kepada bosnya. Kita gagal. Mereka itu bukan manusia. Mereka itu adalah malaikat semua dikirim oleh Allah. Mereka itu tidak tergoda dengan perempuan yang seperti kami ini, seperti bidadari-bidadara semuanya. Ditengok pun tidak. Mereka tidak berselera melihat manusia seperti kami. Padahal ini kami yang nomor 1 di dunia. Kawin nomor 1, originir nomor 1. Ditengok pun tidak, jangan pun disentuh, jangan pun tergoda. Jadi akhirnya kesimpulan lain diambil. Sudah,
Kan sudah aku bilang tidak ada lawan tentera sejenis itu. Jadi bagaimana juga ada satu jurus lagi. Tadi jurus kita tarik mereka. Sekarang kita gunakan jurus kita kejar mereka. Dengan perempuan itu juga gunakan jurus badan bulat supaya mereka takut. Mereka tidak akan melihat aurat. Mereka tidak akan melihat wanita-wanita telanjang. Kita telanjangi semua perempuan kita ini untuk mereka lari, karena dianggap ini sebuah kemaksiatan melihat perempuan. Dimulailah action mereka. Hadirlah mereka berhadapan dengan Umar dengan tenteranya. Jadi dibukalah semua baju mereka, terbanglah kepada laki-laki tentera Umar. Jadi akhirnya semua mereka tutup mata, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah terus. Mereka tidak melihat lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa jam mereka itu, 1 jam, mungkin 1 hari, 1 malam, mampu dia, subhanallah, subhanallah, tidak tempat melihat. Tidak melihat pun. Betapa lama nanti orang 1 jam, 2 jam loncat-loncat situ, pula pinkui kena enak. Jadi akhirnya apa yang terjadi, mereka menyerah benar-benar. Dan dipanggillah Umar bin Khattab dengan rombongannya dalam sebuah mimbar panggung raksasa. Diundanglah semua masyarakat untuk menyerahkan kunci Palestina dengan semua kawasan itu kepada Umar. Kemudian Umar dalam kegiatan formal itu ditampilkan di atas mimbar. Datanglah raja dari Yahudi itu. Umar, kami nyerah. Kamu hebat. Tenteramu hebat. Langsung Umar tidak ada hebat. Dia tunjukkan badan dia yang kerempeng-kerempong. Dia buka bajunya, dadanya tidak ada yang nampak ciri-ciri tentera. Saya tidak hebat. Kami tidak hebat. Baju koyak-moyak. Tidak ada kami lebih-lebih. Kami sederhana sekali. Langsung terjun ke situ. Bukan kamu yang hebat. Dadamu. Imanmu. Iman tenteramu. Jiwa raga tenteramu. Itu yang hebat. Dan Umar, selama tenteramu, selama umat Islam seperti kamu, Masjid Palestina aman di tangan kamu. Dan kami bersumpah, apabila umatmu, umat Islam, umat Nabi Muhammad tidak lagi seperti kalian, kami akan rebut kembali, akan obrak-abrik Palestina dan sekitarnya. Ini kaum muslimin sebagai ilustrasi. Itu sejarah dan benar. Ilustrasi lebih melangit. Satu lagi ilustrasi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, umatku, tenteraku, tentera umat Islam yang paling hebat selama-lamanya adalah yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Hari ini disebut Istanbul. Islambul. Bul kota Islam, kota Islam. Dulu Konstantinopel. Pusatnya Romawi Raya. Dalam Quran disebut Ghulibatir Rom. Surat Rom. Dalam Quran ada surat Romawi, Rom. Jadi surat Nabi dikirim ke sana dirobek-robek. Macam-macam keanehan dibuat kepada orang Islam yang bawa surat. Jadi turunlah ayat itu. Satu ketika Nabi mengatakan, tenteraku yang paling hebatlah tentera yang mampu menaklukkan Konstantinopel, pusat kerajaan Romawi. Dan pemimpin yang paling hebat adalah yang mampu memimpin pasukan menaklukkan Konstantinopel. Setelah Nabi mengucapkan itu, pasukan-pasukan disiap oleh kelompok-kelompok. Pemimpin-pemimpin tampil untuk menjadi yang terbaik dari hadis Nabi itu. Untuk mewujudkan tentera terbaik, orang terbaik. Jadi nanti lama setelah sekitar 400-500 tahun. Kemudiannya sekitar abad 14 lah. Sekitar abad 14 Masehi.
Kita 700-an tahun baru tampil Muhammad Al-Fatih dari kerajaan Turki Utsmani menaklukkan kota itu. Kita tidak bicara apa yang hebatnya, bagaimana mereka menaklukkan itu. Sama dengan Umar, tidak ada tumpah darah. Diangkut kapal lewat darat, diratakan bukit bangunan dalam malam, puluhan kapal diangkat di darat oleh puluhan ribu tentera untuk menyeberangkan Selat Bosporus karena penuh ranjau untuk menembus pusat kota itu. Kita tidak cerita ini. Yang paling kita cerita apa? Pada saat subuh setelah penaklukan itu, Muhammad Al-Fatih mau uji siapa yang berhak menjadi imam. Ditanya, hai puluhan ribu, ada yang sebut 30 ribu, ada 40 ribu, ada 50 ribu, pokoknya puluhan ribu tenteranya. Siapa di antara kalian, wahai tenteraku, yang tidak pernah meninggalkan salat wajib selama akil balik sampai hari ini? Tunjuk tangan 100%. Siapa di antara kalian, wahai tenteraku, yang tidak pernah meninggalkan salat berjamaah mulai akil balik? 100%. Siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan salat rawatib, salat qabliyah dan ba'diyah? Tinggal 75%. Siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan salat tahajud mulai akil balik? 50%. Siapa di antara kalian tidak pernah meninggalkan salat duha selama hidup kalian mulai akil balik? Tinggallah 40%. Kemudian siapa di antara kalian itu yang hafil Quran 30 juz? Tunjuk tangan lagi. Sampai 100% mereka tunjuk tangan. Tentera itu 100% hafil Quran 30 juz. Pantas Nabi menyebut mereka yang terbaik. Kemudian ditanya satu persatu lagi hingga hanya tinggallah Muhammad Al-Fatih. Yang tidak pernah yang dia tinggal sebutkan itu tadi, seorang raja umurnya 20-an tahun, muda sekali. Muhammad Al-Fatih tenteranya hafid Quran 30 juz, tidak pernah meninggalkan salat wajib selama hidup. Mulai akil balik tidak pernah meninggalkan salat berjamaah selama hidup akil baliknya tadi. Dan seterusnya, ini pantas. Benar apa yang katakan oleh Nabi, tenteraku yang terbaik adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Pemimpinnya Muhammad Al-Fatih. Itu wajar. Kita hanya gambaran. Itu benaran. Menggambarkan ilustrasi. Hari ini, tentera Hamas untuk menjadi tentera, direkrut menjadi tentera Hamas yang melawan Yahudi. Syarat pertama, tidak harus ada rekom dari imam masjid. Selama 3 bulan tidak pernah henti salat subuh berjamaah. Imam masjid wajib memberi rekom kalau benar dia itu tidak pernah meninggalkan selama 3 bulan berturut-turut. Baru jadi tentera yang direkrut di Palestina. Kemudian dia itu siap minta izin sama orang tua untuk mati syahid, siap teken kontrak mati syahid. Ibunya, ayahnya merezakan, sengaja lahirkan putra-putrinya menjadi syuhada. Mudah didapatkannya. Kemudian harus bersedia menandatangani 1 hari 1 juz baca Al-Quran, khatam Quran 1 hari 1 juz. Kemudian dia itu bersiap olahraga, siap latihan 24 jam, teken surat perjanjian. Kemudian daripada itu dia adalah tidak pernah berhenti, mulutnya basah dengan zikir ringan kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, dan seterusnya. Tidak pernah berhenti. Dan seterusnya. Terakhir, tidak pernah merokok selama hidup. Karena itu dianggap kemungkaran. Merokok dianggap sebuah kemungkaran. Begitu cara merekrut tentera hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia, kembali kepada ayat yang kita sampaikan ini. Di mana generasi kita hari ini?
Kalau Palestina yang hari ini sesungguhnya tidak seberapa. Kalau Palestina di sana akan terjadi di hadapan kita besok lusa. Kalau Palestina ini akan wujud di negeri ini dengan ciri-ciri yang sudah nampak hari ini. Apa nampak? Menurut Duta Besar Indonesia untuk Turki, 60-70% bangsa ini hari ini lewat media apa saja mengutuk Palestina, mengecam Palestina, mendukung Yahudi. Inilah Yahudi pesek kita, plus PKI pesek, plus munafikun pesek, sudah bergabung berhadapan dengan umat Islam dan siap ditumpahkan darah kapan saja, sebagaimana tahun 48, sebagaimana tahun 1965, dan mungkin lebih dahsyat lagi hari ini. Oleh karena itu, apa kita siapkan generasi kita? Mana generasi kita yang berani salat subuh? Tunjukkan wahai generasi muda, lebih banyak pemuda salat subuh daripada yang tua-tua mau mati ini. Mana mereka itu yang tidak merokok lagi? Mana mereka yang menjauhkan diri dari kafe-kafe pekerjaan lara? Lebih banyak pemuda kita itu kita buang mereka, kita hinakan mereka, kita hancurkan masa depan mereka. Buka kafe sebanyak-banyaknya, duduk di kafe. Masuk kafe-kafe yang memproduksi minuman, makanan, minuman kaleng, minuman botol, makanan produk Yahudi. Siapkan generasi muda, kirim kita ke sana. Di sekitar kampung kita, di mana-mana ada mereka. Ini kita sudah mendurjanakan generasi kita. Allah akan menimpa kita satu ketika. Kembali kepada ayat ini, wal yakhshalladzi, hendaklah kamu takut, hai orang-orang lautaraku, jika kamu meninggalkan mereka ini yang tidak standar. Kita tinggalkan generasi muda kita yang tenget-tenget jaga, yang mabuk-mabuk, yang mabuk dengan narkoba, yang mabuk dengan pergaulan bebas, yang mabuk duduk kafe-kafe main game ke game tipu orang. Kita biarkan mereka, anak-anak kita, anak-anak ulama kita, cucu-cucu para syuhada kita. Tunggu sapoh ketika tanya akan roh mata darah. Lagi yang terjadi di Palestina hari ini, lagi yang sudah terjadi apa yang dilakukan di Spanyol Cordova, 100% umat Islam jaya raya selama 800 tahun hingga pada awal abad ke-16 menjadi 0% dihabiskan, dipotong leher oleh mereka-mereka yang beragama salib. Itulah mereka sudah menunjukkan kebiadabannya nomor satu, memamerkan kebiadaban yang paling dahsyat kepada generasi-generasi Islam yang lengah itu tadi. Tidak dipersiapkan oleh tengku-tengkunya, oleh guru-gurunya, oleh pimpinan desa, pimpinan masyarakatnya, oleh ayah-ayahnya yang telah melahirkan mereka ke bumi ini. Padahal ayahnya disunat, mamanya bertasbih waktu lahir anaknya. Anaknya disunat, tapi dibiarkan anaknya menjadi jahat, menjadi pelawan-pelawan Islam, musuh-musuh Islam. Mereka akan menjadi munafikun satu ketika, jangan-jangan mereka yang membunuh umat Islam lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin, kami ingatkan ayat Al-Quran yang satu lagi. Allah mengatakan, seandainya kita lengah, fa ahlaknahum, kami akan membinasakan orang-orang yang tidak patuh, tidak bagus, tidak siap, tidak menyiapkan generasi tadi. Kenapa? Bidzunubihim, dengan kelengahan mereka. Mereka lengah, tidak menyiapkan generasi yang kuat. Mereka menyiapkan generasi yang dha'ifa, zuriatan dha'ifa, yaitu kaum duafa, dhaif iman, dhaif ilmu, dhaif fisik, dhaif ekonomi, dhaif cita-cita, dhaif masa depan. Inilah yang kita perserahkan kepada anak cucu kita nanti. Kalau kita sudah tidak ada generasi ini, cukup saja dengan kelemahan iman mereka. Tapi Allah mengatakan fa ahlakna hum,
kami binasakan mereka. Kita dibinasakan. Terserah apakah datang orang lain membantai kita semuanya. Seperti yang sudah dilakukan di Filipina, umat Islam 96%, hari ini 8%. Seperti di Kamboja dulu, umat Islam dan kerajaan Champa 99%, hari ini 3%. Seperti di Rohingya dengan Rohing di Burma, dulu 2 kerajaan raksasa, hari ini obrak-abrik. Dan juga di wilayah-wilayah lainnya. Fa'ahlaknahum, kami akan membinasakan mereka bidunubihim, dengan kelengahan mereka, dengan kesalahan-kesalahan tingkah mereka, membiarkan putra-putri mereka jalan sendiri-sendiri. Mereka hanya selamat diri saja, pergi ke masjid datang sendiri saja, anaknya dibiarkan tidur-tiduran saja enak-enak di rumahnya. Wa ansya'na, ini syukur. Wa ansya'na, kami akan siapkan min ba'dihim, setelah mereka kami bunuh, kami bantai, suruh bantai sama orang, kami biarkan mereka terbunuh, disiksa oleh kaum-kaum PKI, disiksa oleh kaum komunis, disiksa oleh kaum kafir yang biadab. Min ba'dihim qarnan akharin, kalau boleh kami menyiapkan qarnan akharin, generasi baru. Ini yang bagus. Tapi jangan-jangan beberapa wilayah tidak kembali lagi generasi manapun. Ini surat Al-An'am ayat ke-6. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita berfikir kepada generasi ke depan yang kita tinggal ini. Apakah mereka bisa menyelamatkan diri? Kalaupun tidak menyelamatkan kita, dia bisa menyelamat dirinya, cucu-cucu kita, anak-anak kita ke depannya nanti. InsyaAllah kita berjumpa pada lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila tidak berkenan.